kali ini gue pengen bahas tentang kripto. Buat kalian semua yang belum paham kripto, gue bahas secara gamblang, secara gampangnya di sini. Nah, kalau mau ngomongin tentang investasi kripto, lu harus tahu dulu apa itu kripto. Cryptocurrency itu adalah aset digital yang pakai teknologi blockchain. Nah, blockchain ini nawarin transaksi yang transparan, keamanannya tingkat tinggi, dan sangat cepat untuk pengirimannya. Yang paling populer di kripto itu adalah Bitcoin. Dan sekarang lu harus paham tentang kripto. Karena sekarang bukan hal yang tabu lagi untuk dilakuin. Bahkan OJK udah terang-terangan membuka jalan buat lu yang mau investasi kripto. Tapi lu harus ingat, ada untung dan ada ruginya ketika lu masuk ke pasar cryptocurrency. Tapi emang bener kalau kripto itu bisa bawa return atau keuntungan yang gede banget. Tapi resiko yang ditanggung itu juga nggak main-main. Gua kasih tahu dulu keuntungannya. Keuntungan pertama dari investasi kripto itu high return. Kayak yang gua bilang sebelumnya, kripto tuh bisa ngasih keuntungan yang gede banget buat lu semua. Harga aset dari kripto bisa melonjak sampai ratusan % dalam waktu singkat. Gila banget gak tuh? Selain itu, akses buat investasi di kripto itu juga mudah. Lu nggak perlu beli perangkat mahal-mahal atau pergi ke suatu tempat buat lu investasi. Lu cuma perlu bawa handphone doang, itu udah bisa akses kripto. Dan segampang itu buat investasi di kripto. Nah, lu juga nggak perlu takut sama transaksi yang dilakukan pas investasi di kripto. Karena semua transaksi itu transparan dan dicatat sama blockchain. Kalau lu tanya, loh buat apa dicatat sama blockchain? Ya jawabannya simple, ini tuh menghindari adanya manipulasi data, jadinya aman transaksi lu. Tapi, it all comes with the price. Keuntungan yang gede banget pasti juga punya resiko yang gede juga. Nah, kripto itu fluktuatifnya cukup sangat tinggi. Gampangnya, harga atau nilai kripto itu bisa berubah drastis dalam waktu singkat. Gua kasih tahu gambarannya. Misal hari ini naik banget harganya, besoknya bisa turun, dan turunnya itu nggak terbatas juga, nggak sama kayak saham. Jadi lu harus terus pantau harga kripto itu seperti apa. Beda lagi lu kalau investment jangka panjang, ya udah lu buy terus habis itu lu lupain. Ibaratnya kalau gua sekarang beli ya, gua menerapkan metode ketika gua beli udah gua lupain aset gua, dan mungkin bakal gua akses 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, bahkan 20 tahun ke depan. Nah, sebenarnya kripto itu is not all about investasi. Lu bisa ngelakuin deposito atau istilahnya kripto itu staking. Intinya ini sama kayak ngunci uang kita di bank, tapi kalau konteks ini lo ngunci uang di blockchain pakai mekanisme konsensus proof of stake atau POS. Nah, apa yang dijanjiin sama staking atau deposito dalam istilah konvensionalnya? Lu bisa dapat imbalan hasil berupa koin tambahan, tapi resikonya juga ada. Kadang walaupun jumlah koin yang kita dapetin semakin banyak, bisa sampai 5 atau 20%, tapi kalau nilai aset kripto yang kita staking mengalami fluktuatif penurunan, ya harganya turun juga, atau aset lu bisa turun juga. Dan nggak cuma itu, lu bisa ngelakuin pinjaman di kripto juga, atau istilahnya loan. Kalau lu sebagai pemberi pinjaman, lu bisa minjemin aset kripto ke platform atau ke user lain, dan timbal baliknya itu bunga dari pinjaman itu. Kalau lu sebagai peminjam, lu bisa pakai aset kripto sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman. Nah, biasanya dalam bentuk stable coin yang dipakai atau fiat. Nah, fiat tuh simpelnya uang kertas yang kita gunain sehari-hari. Kalau lu tanya, ada resiko nggak tentang loan di dalam cryptocurrency ini? Ya jelas, ada. Penurunan nilai aset yang dipinjemin itu bisa memicu likuidasi, atau gampangnya aset lu dijual langsung oleh platform yang lunasin pinjaman yang lu lakuin. Masih ada yang lainnya, yaitu trading kalau dalam kripto. Istilah gampangnya, ini kayak jual beli aset kripto yang lu punya dengan tujuan dapetin keuntungan dari pergerakan harga. Ibaratnya trading ini adalah perdagangan lah gitu. Simpelnya perdagangan, jadi lu beli murah, jual tinggi. Lu beli murah, jual tinggi, sesimpel itu. Nah, yang pertama, lu bisa lakuin di spot trading. Ini maksudnya membeli langsung koin kripto atau token kripto, itu buat disimpan atau dijual nantinya ketika harganya udah naik. Gitu. Yang pastinya lu harus lihat kondisi pasar juga. Yang kedua, selain spot, itu ada futures atau derivative trading. Gampangnya gini, strategi ini itu untuk manfaatin kontrak untuk spekulasi harga tanpa punya aset fisik. Untungnya lu lakuin trading itu bisa dapat keuntungan besar dalam waktu singkat. Gampangnya gini, strategi satu ini manfaatin kontrak untuk spekulasi harga tanpa punya nilai aset fisik. Keuntungannya, lu bisa lakuin trading itu dapat keuntungan yang besar dalam waktu singkat. Nah, kalau nggak sampai harganya itu, ya lu pasti rugi kalau lu di futures atau
lu bisa kena margin call lah kalau lu nggak menggunakan strategi trading itu dengan baik. Nah selanjutnya lu juga bisa ngelakuin farming juga di kripto. Gampangnya gini kalau farming itu, ini kayak lu naruh aset kripto ke liquidity pool di dalam platform decentralized finance atau DeFi. Nah liquidity pool itu simpelnya adalah pengumpulan dana dalam bentuk kripto yang disediain oleh pengguna buat mendukung operasi di DeFi. Nah DeFi sendiri itu adalah aplikasi berbasis teknologi blockchain yang memungkinkan layanan keuangan. Nah paham kan sekarang? Nah sekarang keuntungan yield farming ini bisa ngasih return dengan hasil yang sangat tinggi, bahkan bisa sampai 100% APR. Tadi gue sempat singgung kalau transaksinya itu transparan, gampang, dan praktis. Tapi lu harus ingat, ini itu transaksinya digital, jadi bisa rentan dalam serangan cyber juga. Jadi keep in your mind, kalau misal transaksi online nggak sepenuhnya aman. Dan nggak cuma itu, karena ini transaksi digital dan bebas banget di dalamnya, bisa membuka peluang untuk terjadinya scam atau penipuan. Kalau lu tanya alasannya apa? Ya karena kurang adanya regulasi yang mengatur di dalamnya. Nggak kayak bank yang udah ada regulasi tetap dari pemerintah. Dan kripto ini masih bebas banget dan kurang ada regulasi. Jadi lu harus tetap hati-hati ketika lu mau investasi di kripto. Lebih pastinya, kripto ini sangat decentralized finance. Jadi semua keuangan lu itu atas kendali diri lu sendiri. Ketika ada hilang uang lu dan sebagainya atau kena penipuan atau apa, ya itu salah lu sendiri. Lu nggak bisa klaim bahwa gue kena tipu dan sebagainya, dan uang itu nggak bakal kembali lagi ke diri lu sendiri gitu. Nah dari tadi gue udah jelasin tentang kripto, keuntungan dan resiko yang ada di dalamnya. Sekarang gimana sih strategi yang bagus buat investasi di kripto? Yang pertama, lu harus pakai uang yang dingin kalau mau investasi. Jangan pakai uang kebutuhan pokok lu, kebutuhan lu makan sehari-hari, tapi lu investasi di kripto. Nah itu lu ngebunuh diri lu sendiri sih gitu. Terus setelah itu, kalau lu mau investasi, lu pakai dana yang nggak ngeganggu banget buat kebutuhan sehari-hari, biar bisa meminimalisir resiko atau stres secara finansial. Terus, lu harus alokasiin aset lu ke beberapa kategori atau diversifikasi portofolio. Nih gue kasih saran, 50% untuk aset ke stabil atau lebih baik lu ke Bitcoin atau Ethereum. Nah, 30%-nya lu bisa ambil ke altcoin manapun. Terus selanjutnya 20%-nya lu mau pakai ke beberapa altcoin atau meme coin dan lain sebagainya, ya itu udahlah serah lu. Yang penting lu harus diversifikasi portofolio lu. Selanjutnya, lu juga harus pakai platform yang terpercaya buat ngurangin resiko yang ada. Kalau di Indo, lu harus cari yang udah diawasin sama Bapepti. Kalau lu udah investasi, jangan lupa buat pantau juga dan tinjau secara berkala. Beda lagi kalau lu investasi mau di Bitcoin atau Ethereum atau yang udah large cap, lu mau tinggalin 5 tahun, 10 tahun, ya kayak menurut gue sih oke aja lah gitu. Itu menurut gue pribadi, tapi ya balik lagi ke lu sendiri ya gitu. Karena apa? Karena ya sekarang lu bayangin aja, total supply Bitcoin itu cuma 21 juta keping dan dibagi rata ke seluruh dunia ini. Nah kita ibaratkan nih sekarang, kalau dibagi setengah aja di seluruh penduduk dunia, kira-kira per orang bisa dapat berapa? Sekarang kita hitung dulu. Sekarang ada 8 miliar orang di seluruh dunia ini. 21 juta keping Bitcoin dibagi ke orang-orang sebanyak itu jadi 0,01 Bitcoin per orang. Itu hitungannya udah bisa jadi 0,1% lu bisa jadi orang kaya di penduduk dunia ini. Karena Bitcoin itu sampai dibilang langka karena semakin banyak orang yang main atau orang yang minat di Bitcoin ini, akan tetapi supply-nya tetap 21 juta keping dan tidak bisa ditambah lagi. Alhasil, harganya dari Bitcoin ini bisa naik gila-gilaan. Makanya dari 2010, harga Bitcoin belum ada $1. Dan sekarang 2024, harga Bitcoin per gue bikin video ini 1,5 miliar rupiah. Itu gila banget, Kak. Nah, selain itu, ketika lu mau investasi ke kripto, yang harus lu pelajarin yaitu tentang teknikal dan fundamental secara koinnya itu seperti apa. Jadi jangan tiba-tiba lu FOMO ikut-ikutan, ini ada token baru nih, meme dan sebagainya, lu harus ikut apa, mengharapkan keuntungan ribuan persen, ratusan persen. Udahlah, lu lupain itu semua. Jadi lu harus pelajarin dulu fundamentalnya seperti apa dan teknikalnya seperti apa buat lu open posisi atau lu beli sebuah token atau koin tersebut. Dan yang menariknya lagi, gue kemarin barusan balik dari Bangkok. Gue ngobrol sama orang, ternyata kripto udah bisa buat belanja apapun itu, kebutuhan pokok, lu mau di Indo, mau dimanapun, lu udah bisa belanja menggunakan card, dan cardnya ini udah kerjasama dengan Visa. Dan yang di Indonesia kemarin barusan launching, toko kripto itu kerjasama dengan OCBC Bank, dan transaksinya udah pakai kripto. Jadi kripto ini secara otomatis dikonversi
pakai rupiah atau mata uang fiat gitu. Jadi wah, ini benar-benar the best sih. Ini lu udah bisa belanja pakai kripto secara langsung, lu udah bisa belanja pakai Bitcoin secara langsung, USDT secara langsung. Gimana, sangat menarik gak? Jadi kalau ngomongin kripto ini adalah ya financial on the futures banget gitu. Jadi nggak ada salahnya lah ketika lu mau investasi atau mau belajar di kripto mulai dari sekarang ini. Karena kalau menurut gua sendiri, ke depan pasti bakal mengarah ke sana. Oke, mungkin cukup dari situ. Thank you teman-teman semua udah nonton video kali ini. Hida signing out. Thank you.